Assalamualaikum. Hai, aku Syahnaz Zain. Aku moderator kelompok 12 Psikologi Abnormal. Di sini, aku dan kedua temanku, Aas dan Ita, akan menjelaskan tentang eating disorder atau gangguan makan. Orang yang mengalami eating disorder atau gangguan makan biasanya orang yang kurang mengatur pola makannya sehingga dia mengalami kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Nah, untuk selengkapnya bisa kita dengar penjelasan dari Aas dan Ita tentang eating disorder atau gangguan makan. Yuk, disimak baik-baik ya. Halo, nama aku Aas Aprilia. Aku di sini akan menjelaskan mengenai eating disorder. Eating disorder atau gangguan makan ditandai dengan gangguan perilaku makan yang parah. Nah, bagian ini mencakup dua diagnosis khusus. Yang pertama yaitu anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, untuk anorexia nervosa ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan normal minimal. Sedangkan bulimia nervosa ditandai dengan episode makan yang berlebihan yang berulang-ulang diikuti oleh perilaku kompensasi yang tidak tepat. Contohnya untuk bulimia nervosa sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti muntah yang diinduksi sendiri, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau obat lain, dan juga puasa atau olahraga berlebih. Nah, gangguan dalam persepsi bentuk dan berat badan tubuh merupakan ciri penting dari anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Untuk kategori gangguan makan yang tidak ditentukan juga disediakan untuk gangguan pengkodean yang tidak memenuhi kriteria untuk gangguan makan tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu anorexia dan bulimia nervosa. Anorexia dan bulimia nervosa kriterianya itu dibagi menjadi beberapa diagnosis. Kriteria diagnosis untuk bulimia nervosa terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu episode berulang dari pesta makan. Nah, untuk episode pesta makan berlebih ditandai dengan kedua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu makan dalam periode waktu yang berbeda. Misal, dalam periode 2 jam, sejumlah makan yang pasti lebih banyak daripada yang akan dimakan kebanyakan orang selama periode makan yang sama dan dalam keadaan yang sama. Yang kedua yaitu rasa kurangnya kontrol atas makan selama episode. Misalnya, perasaan bahwa seseorang tidak dapat berhenti makan atau mengontrol apa yang seberapa banyak seorang makan. Yang selanjutnya yaitu diagnosis untuk bulimia nervosa, yaitu perilaku kompensasi yang tidak tepat berulang untuk mencegah penambahan berat badan. Seperti yang sering kita lihat yaitu seperti muntah yang disengaja, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik, enema atau obat lain, puasa atau olahraga yang sangat berlebihan itu akan menyebabkan bulimia nervosa. Nah, selanjutnya yaitu makan berlebihan dan perilaku kompensasi yang tidak tepat. Keduanya terjadi rata-rata setidaknya 2 kali seminggu selama 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan. Nah, evaluasi diri ini sering kita dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan, baik yang ideal maupun yang tidak ideal. Nah, untuk selanjutnya yaitu gangguan tidak terjadi secara eksklusif, artinya gangguan tidak terjadi secara langsung selama episode anorexia gugup. Nah, untuk tipe jenis pembersihan selama episode bulimia nervosa saat ini yaitu orang tersebut secara teratur terlibat dalam muntah yang diinduksi diri sendiri atau penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau enema. Nah, kriteria selanjutnya yaitu kriteria diagnosis untuk anorexia nervosa. Nah, kriteria diagnosis untuk
untuk anoreksia nervosa ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penolakan untuk mempertahankan berat badan pada atau di atas berat badan minimal normal untuk usia tinggi badan. Misalnya, penurunan berat badan yang mengarah pada pemeliharaan berat badan kurang dari 85% yang diharapkan, atau kegagalan untuk membuat kenaikan berat badan yang diharapkan selama periode pertumbuhan menyebabkan berat badan kurang dari 85% dari yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketakutan yang intens akan bertambahnya berat badan atau menjadi gemuk meskipun berat badannya rendah. Nah, untuk kriteria diagnosis untuk anoreksia nervosa ini, ketakutan ini sering menjadi hambatan ketakutan yang sering terjadi yang kita alami secara langsung. Kita sering takut akan bertambahnya berat badan atau menjadi gemuk meskipun berat badannya rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu gangguan dalam cara pengalaman berat badan atau bentuk tubuh seseorang. Pengaruh berat badan atau bentuk yang tidak semestinya ini pada evaluasi diri atau penolakan keseriusan dari berat badan rendah saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pada wanita pasca menarche eminor yang tidak adanya setidaknya tidak siklus menstruasi berturut-turut. Nah, sering kita lihat juga seorang wanita dianggap mengalami eminor jika menstruasi hanya terjadi setelah hormon, misalnya estrogen dan pemberian. Nah, itulah mengenai anekrosia dan bulimia yang dapat saya jelaskan. Hai, nama saya Ita Mustalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang eating disorder atau gangguan makan. Adapun faktor-faktor dalam eating disorder, gangguan makan, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa. Ada 4. Yang pertama, faktor sosial kultural. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor keluarga. Dan yang terakhir, faktor biologis. Faktor sosial kultural yaitu tekanan yang berlebihan pada wanita muda untuk mencapai standar kursus yang tidak realistis. Nah, yang kedua, faktor psikologis yaitu diet yang kaku atau sangat membatasi dapat mengakibatkan berkurangnya kontrol yang diikuti dengan pelanggaran diet dan menghasilkan makan berlebih, bersifat bulimik. Nah, yang ketiga ada faktor keluarga. Nah, biasanya keluarga dari pasien gangguan makan sering sekali memiliki karakteristik yang sama, yaitu misalnya adanya konflik, kurang kedekatan dan pengasuhan, serta gagal dalam membangun kemandirian dan otonomi pada diri anak perempuan. Adapun faktor dari biologis, yaitu ketidakseimbangan yang mungkin terjadi pada sistem neurotransmitter di otak yang mengatur mood dan nafsu makan. Nah, lalu yang terakhir ada D. Epidemiologi. Apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi itu adalah gangguan makan 10 kali lebih sering dijumpai pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Nah, diperkirakan juga satu perempuan berusia sekitar 20 tahun biasanya memiliki pola kebiasaan makan yang mengkhawatirkan dan kebanyakan mereka berada di rentang usia 14 sampai 25 tahun. Nah, sedangkan insiden untuk kasus bulimia sendiri masih sekarang belum diketahui dengan pasti. Oleh karena mereka pada umumnya tidak datang untuk berobat. Nah, gangguan makan itu sendiri jauh lebih sering biasa dijumpai pada individu dengan pekerjaan tertentu, misalnya penari balet, pesenam, dan atlet. Baiklah, jelasan dari saya yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah jelas bukan dari penjelasan Aas dan Ita tentang eating disorder atau gangguan makan? Aku akan menambahkan sedikit rangkuman tentang eating disorder. Eating disorder
terbagi menjadi dua jenis diagnosis khusus, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Seorang wanita akan dianggap mengalami amonere saat menstruasi hanya terjadi setelah hormon, misalnya estrogen dan pemberian. Salah satu jenis kriteria diagnosis untuk anoreksia nervosa yakni ketakutan yang intens akan bertambahnya berat badan. Faktor psikologis dalam gangguan makan salah satunya adalah merasa kurang memiliki kontrol saat melakukan diet, perilaku kompensasi yang tidak tepat, berulang untuk mencegah penambahan berat badan, yakni olahraga yang berlebihan, makan berlebihan, dan perilaku kompensasi yang tidak tepat. Keduanya terjadi rata-rata dalam waktu 2 kali seminggu selama 3 bulan. Ketakutan yang intens akan menyebabkan bertambahnya berat badan. Faktor penyebab gangguan makan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa yakni keluarga, sosiokultural, psikologis, biologis. Merasa kurang memiliki kontrol atas berbagai aspek kehidupan selain diet merupakan gejala anoreksia nervosa dan bulimia nervosa dari faktor psikologis. Yang menyebabkan seorang terkena anoreksia nervosa dan bulimia yaitu penyalahgunaan obat, puasa dan olahraga yang berlebihan, gangguan dan persepsi untuk berat badan yang berlebih. Cukup sekian dari kami tentang eating disorder atau gangguan makan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Syahnas, mewakili kedua teman saya, Aas dan Ita, mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.